على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma sholli wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Maulid Arba'in rahmati Allah, tidak mengurangi rasa hormat bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencicipi hidangan dari Sohibul Bait. Marilah sama-sama kita dengarkan Maido Hasanah tauziah dari guru kita yaitu Habib Bakir Al-Kaf. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi salatu wassalam miftahil bab rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi ta'ziman wa tahriman kepada beliau-beliau semua. Kita doakan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sesepuh yang hadir pada malam hari ini dan juga aparatur pemerintah, baik sipil, militer maupun Polri, bapak-bapak RW, bapak-bapak RT, bapak BPD, yang mohon maaf juga tidak bisa disebutkan satu persatu karena belum tentu hadir juga. Bapak RW ada RW absen, bangetan RW. Perwakilan RT ayah, mana RT? Subhanallah, mudah-mudahan RT panjang umur ya Rabbal. Wabil khusus kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama MWC Banser Ansor khususnya Kecamatan Cikarang Pusat, mata'an Allah bituli umur hayati. Semua kita diberikan keberkahan oleh Allah di dalam ilmu, rizki dan kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat, keluarga besar Gang Asparagus, ya benar, dan juga Ahinal Mahbub Bapak Jupri. Mudah-mudahan keluarga beliau dan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, amin, mawaddah warahmah, amin. Aminnya mana? Amin. Lagi ganjal Beb, ini lagi makan tanggung disuruh amin, ntar keselak lagi. Lanjut apa lanjut? Ibu-ibu lanjut Bu. Saya paling resep biasanya kalau ngaji sama ibu-ibu, nggak resep sama bapak-bapak. Lanjut Bu. Ibu-ibu sini kalau ngaji senangnya yang panjang apa yang pendek? Pendek. Senang yang panjang apa yang pendek? Senang yang panjang apa yang pendek? Lebih baik panjang tapi masuk separuh atau pendek masuk semua? Ini emang ngomongin apa ini? Ngaji. Alhamdulillah. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'una tabi'in, para ulama-ulama mutakaddimin, para aslafun sholihin. Insyaallah sampai risalah tersebut kepada kita yang setia untuk ikut serta melanjutkan perjuangan dakwahnya sampai nanti ada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kelak di yaumil mahsyar layak untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Singkat saja kata Ustadz Tito tadi, mohon maaf karena ini besok masih banyak anak-anak yang harus sekolah, betul? Insya Allah 5 menit cukup Bu. Alhamdulillah. Oh gitu. Wah. Insya Allah. Sampai ada kalimat semacam ini, la ya'rif qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tidak akan pernah tahu kemuliaan daripada bulan Maulid kecuali orang-orang yang mengetahui siapa yang dimaulidkan, siapa orang tersebut yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa
ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya untuk seluruh alam. Yang dikatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Hadirnya ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Lahir sudah dalam keadaan terhitan, lahir dalam keadaan mengeluarkan cahaya dari rahim ibundanya. Lahirnya ini manusia, basaruna lakal basar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Lahirnya memadamkan api yang sudah lebih dari 1000 tahun tidak pernah padam, yang disembah oleh orang-orang Majusi. Lahirnya merobohkan benteng Romawi yang begitu kokoh. Lahirnya menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Inilah beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati. Subhanallah, di luar ini tersiar kabar. Dan mudah-mudahan kita doakan Indonesia ini segera aman, kembali damai, kembali sejahtera. Dan mereka-mereka yang memangku jabatan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak mementingkan egonya, sayang dan disayang oleh rakyatnya. Tapi alhamdulillah, walaupun di luar sedang terjadi gonjang-ganjing huru hara, kita di sini sedang asik taswikun lisamiin, menikmati lantunan pembacaan sirah nabawiyah yang dilantunkan oleh guru-guru kita beserta nasyid dan hadrohnya. Insya Allah, makanya jangan khawatir. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bu, yang masih ragu, yang punya keraguan dalam hatinya, yang mempunyai kekurangan di dalam hatinya kepada Rasulullah, jangan khawatir. Karena Rasulullah ini wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau tidak berkata-kata menggunakan hawa nafsunya, kecuali ini semua perintah dari Allah. Apa yang beliau sampaikan ini adalah hadis yang kedua yang paling menyenangkan umatnya Nabi Muhammad. Tentu yang pertama ketika beliau menyatakan setiap yang akan mencintai nanti kelak yaumil masyhar akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta. Besok akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Tentu yang hadir ke tempat ini insya Allah sebagai bukti cintanya kepada Nabi Muhammad. Amin. Kemudian yang kedua beliau menyatakan ana khairu mujadzin. Fa in ahsana ahadukum falam yujazihi fa ana ujazi ila yaumil qiyamah. Maka yang hadir di tempat ini, wabil khusus panitia keluarga besar Maulid Arba'in perumahan Hegar Asli, jangan khawatir. Sampai-sampai saya dulu pernah mondok di Purwokerto, Guru, di Banyumas, Jawa Tengah. Saya mondok ketemu sama Simbah Abdul Qadir sama Sinda Abdul Hamid. Beliau adalah putra daripada Simbah Abdul Malik, guru daripada Abah Habib Lutfi bin Yahya. Tuh ada yang jawab kepriwe gitu. Ya orang kepriwe. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh guru saya, jangan khawatir. Untuk orang-orang yang hadir di acara-acara semacam ini, ana khairum mujadzin, kata Rasulullah. Fa in ahsana ahadukum falam yujazihi fa ana ujazi. Aku ini, kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang paling pandai membalas jasa kebaikan orang lain. Maka jika di antara kalian ada yang berbuat baik, enggak usah khawatir. Enggak usah tunggu tamu yang datang membalas kebaikan. Nanti di yaumil masyhar Rasulullah yang akan membalas kebaikan kita semua. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang paling baik. Amin. Makanya jangan khawatir yang mengeluarkan infak, zakat dan sedekahnya,
yang mengeluarkan tenaga dan hartanya, yang berlelah-lelah menyisihkan waktu setelah perjuangan dunianya sampai bisa hadir ke tempat ini. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, apalagi hadirnya kita untuk menyenangkan kekasihnya Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Jangan khawatir. Sampai-sampai dikatakan, kenapa, kata As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, kenapa kok Rasulullah ini Allah jadikan lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kenapa kok nggak di bulan-bulan selainnya? Maka ini menjadi khususiyah wal istiqlaliyah. Ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad. Andai kata Allah takdirkan lahirnya di bulan selain daripada Rabiul Awal, katakanlah lahir di bulan Ramadan, mungkin kemuliaan Nabi Muhammad karena bulan Ramadan. Kalau lahir di bulan Zulhijjah, mungkin kemuliaannya karena hari-hari pertama di Arafah. Kalau lahir di bulan-bulan selain daripada Rabiul Awal, mungkin itu bisa jadi sebab kemuliaannya. Tapi Allah jadikan, kata Sayyid Maliki, lahir di bulan Rabiul Awal karena apa? Enggak bercampur dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Bahkan kemuliaan di bulan Rabiul Awal ini menjadikan adanya sebab kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di malam-malam dan di hari-hari di bulan-bulan yang lain, termasuk Adzuril Hurum. Enggak ada Pak yang namanya bulan Ramadan kalau enggak ada Rasulullah, betul? Enggak ada itu yang namanya kemuliaan di bulan Zulhijjah kalau enggak hadirnya Rasulullah, betul? Enggak ada kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan Aidain, kemuliaan Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali ini semua karena hadir wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini dikasih waktu jam berapa nih? Lanjut apa lanjut? Insya Allah di lain waktu, amin. Mudah-mudahan, biar penasaran ada yang undang lagi, betul Bu? Ntar kalau dihabisin sekarang, besok nggak punya konsep. Karena saya punya feeling ini Ustaz, besok-besok kayaknya diundang lagi deh. Nggak apa-apa, nggak diaminin juga, nggak diundang di sini, mudah-mudahan tempat lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini jadi peribahasa atau jadi kata-kata apa, kalau kata anak sekarang nih, kata-kata apa? Biasanya anak handro pinter tuh, kuas ya. Coba dong katanya kata-kata hari ini. Dan ini mudah-mudahan jadi kata-kata kita hari ini sampai berikutnya, amin. Kalimatnya sederhana. Siap ikutin, siap? Aku pulang ah. Ngaji model gini. Bapak-bapak lemes amat. Bapak-bapak yang ahli hisab silakan ahli hisab. Kalau maulid jangan. Karena kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror, saat Mahalul Qiyam itu Rasulullah hadir. Usahakan jangan ada yang ngerokok, karena untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang bebas. Sampai 3, 5 5 batang sekali-kali boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalimatnya sederhana, siap ngikutin Bu? Bu, kalimatnya gampang, semua ada hikmahnya. Apa? Semua ada hikmahnya. Jadi alhamdulillah, jangan diseselin. Nyampe di tempat maulid, aduh, harusnya ke sini, harusnya ke situ, harusnya begini dan begitu, waliyadzubillah. Kita hadir di tempat ini, insya Allah tidak kembali dari tempat ini kecuali semua mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya sederhana, semua ada hikmahnya. Satu kisah datang dari seorang raja di satu masa di satu negeri. Ini raja ganteng, ini raja tajir, banyak fulusnya, punya temen. Nama temennya siapa kira-kira yang nggak ada namanya sini? Selamat. Ada? Ya Allah, hampura. Ganti dah, Toyib aja, ada Toyib sini. Nggak ada, alhamdulillah. Punya temen namanya Toyib. Belum pulang. Masih merantau, dua lebaran lagi insya Allah.
Punya temen nih raja, punya temen namanya Toyib, Bu. Toyib ini sebetulnya wali Allah, tapi Allah sembunyikan kewaliannya. Jadi biasa-biasa aja. Temennya raja akrab. Dia nggak ngeluarin kalimat pamungkas lain setiap ketemu siapa dan di mana, termasuk ketemu raja. Selalu dia katakan semua ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Satu ketika raja ini punya kebiasaan, Pak. Ini raja punya kebiasaan berburu. Jadi dia mengkoleksi senjata-senjata tajam mulai dari golok, panah, pisau dan lain sebagainya. Itu dipakai untuk berburu setiap 1 tahun sekali. Senangnya berburu. Berburunya biasanya bareng sama Bang Toyib. Satu ketika udah mau masuk musim berburu, ternyata lagi asik ngasah pedang, terkena jarinya. Putus jarinya raja. Subhanallah. Sambil meringis ketemu sama Bang Toyib. Ngomong ini raja, "Yib, tangan saya putus di kelingkingnya separuh." Apa kata Bang Toyib? Apa kata Bang Toyib? Semua ada hikmahnya. Subhanallah, raja tersinggung, tangan putus, dibilang ada hikmahnya. Nggak terima ini raja, seakan-akan menghina. Maka singkat cerita dipanggillah hulu balang ini raja. Tentaranya dipanggil, tangkap Bang Toyib, jebloskan ke dalam penjara. Gara-gara ngomong, semua ada hikmahnya, dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya waktu masuk musim berburu tiba, berangkat sendirian ini raja. Biasanya tiap tahun bareng sama Bang Toyib, tapi karena Bang Toyib dirasa menghina raja, di penjara. Raja berangkat sendirian. Saking asiknya berburu, masuk ke dalam hutan demi hutan demi hutan, nggak kerasa kelewat hutannya. Tembus masuk ke dalam hutan pedalaman yang di dalamnya ada orang-orang suku kanibal. Orang-orang suku kanibal ini tahu, Bu, yang senang makan orang. Jadi nggak boleh lihat ada orang dari luar dimakan. Ditangkap ini raja. Subhanallah, Bang Toyib nggak ikut, sendirian. Raja ditangkap. Mungkin sampai di sini ya Allah, ajal saya sampai mati dimakan suku kanibal. Ternyata suku kanibal ini punya kebiasaan. Mereka meyakini, mempunyai ritual, meyakini kalau dia makan orang itu hidup-hidup, mereka akan mendapatkan kekuatan dari dewanya. Ini ke dewa-dewa ini ceritanya. Subhanallah, semua ada hikmahnya. Tapi dengan catatan harus sempurna, nggak boleh ada cacatnya. Begitu selesai api sudah disiapin, mau dipanggang ini raja. Begitu selesai mau dimakan, diperiksa dulu. Karena apa? Karena mereka juga punya keyakinan kalau mereka makan manusia yang ada cacatnya, bukan memberikan mereka kekuatan, malah memberikan mereka kesialan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa, semuanya sempurna lengkap, kecuali satu jari kelingkingnya putus separuh. Semua ada. Begitu dilihat ada cacatnya, putus kelingking separuh, maka nggak jadi, dilepasin sama raja suku kanibal. Alhamdulillah, semua ada hikmahnya. Baru raja bersyukur, alhamdulillah, kata raja. Ternyata ini hikmahnya. Coba kalau jari saya enggak terputus, mungkin sudah mati dimakan raja kanibal. Begitu sampai kembali ke kerajaan, dipanggil itu tentara. Ya tentara, keluarkan sahabat saya Bang Toyib. Saya mau ngucapin terima kasih sama dia. Dia yang benar, saya yang salah. Dipanggil Bang Toyib menghadap raja. Ada apa raja? Alhamdulillah, saya minta maaf, saya penjarakan kamu. Ternyata kamu yang benar, saya yang salah. Semua ada hikmahnya. Berkat jari saya putus separuh, saya nggak jadi dimakan sama suku kanibal. Sambil tertawa itu Bang Toyib mengucapkan kepada raja, alhamdulillah, ternyata hikmah itu bukan buat antum saja raja, tapi buat saya juga. Andai kata saya nggak dipenjara malam itu raja, mungkin saya yang jadi makanan suku kanibal.
Semua ada. Insya Allah tidak kembali kita dari majelis ini, semua mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di yaumil mahsyar dikumpulkan dengan kekasih kita, kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita bikin adem. Kita bikin adem ini kampung, kita bikin adem ini negeri sebelum ditutup dengan salam bareng-bareng. Kita beristighfar dan bersolawat. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tenang, negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang sentosa. Allah karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah. Allah karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang sayang dan disayang oleh rakyatnya, khususnya keluarga besar daripada majelis Arba'in, majelis Maulid Arba'in Haidar Asri. Semua diangkat derajatnya oleh Allah, semua dikabulkan hajatnya oleh Allah, semua diterima doanya oleh Allah. Tidak kembali dari majelis ini kecuali Allah sudah ubah keadaan semuanya menjadi keadaan yang lebih baik. Amin ya robbal. Ayo bareng-bareng astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa biqli amalan salihan, amalan maqbulan. Ayo semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya, ya Habibullah. Astaghfirullah minal hadaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, amalan salihan, amalan maqbulan. Ayo lebih semangat lagi. Astagfirullah. Ya Allah, karuniakan kepada kami negeri yang berkah dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Kabulkan segala hajat dan diri kami ya Allah. Amalan salihan, amalan maqbulan. Ayo semuanya bersalawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya semua. Ya Rabbi bil ya Rasulullah jangan lupakan kami ya Rasulullah. Bika syafaat ya Habibullah. Ya Rabbi
ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan walaupun sedikit ada manfaat. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Kelak Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan yang lebih baik di tempat-tempat terbaik semacam ini. Amin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Maulid Arfa yang dirahmati Allah, Maido Hasanah Tauziah dari guru kita Habib Al-Kaf. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan intinya tadi semua ada hikmahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Arba'in Jamaah Allah, untuk Maulid Arba'in selanjutnya yaitu Maulid Arba'in yang ke-6 besok malam minggu ada di Gang Cendrawasih di RT 05 yang dikomandoi oleh Bapak Adit dan Bapak Bagio. Untuk itu sekali lagi kami mohon kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Arba'in untuk esok malam kita geser ke RT 05 di Jalan Cendrawasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Arba'in jamaah Allah, alhamdulillah acara pada malam hari telah usai. Sekali lagi kami ucapkan beribu terima kasih kepada keluarga besar Gang Asparagus yang telah memfasilitasi acara Maulid Arba'in yang ke-5 ini. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Ibu keluarkan, baik itu tenaga, pikiran, materi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda, dan keluarga besar dari Gang Asparagus dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus juga saya mewakili keluarga besar Gang Asparagus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah apabila dalam kami menerima, dalam kami ngasih hidangan atau kami menyambut dari bapak-bapak ibu sekalian ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kami atas nama keluarga besar Gang Asparagus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah acara pada malam hari ini sama-sama ada season kedua. Nggak tahunya ada season kedua. Season kedua dari tuan rumah, kita ada bingkisan makan mungkin. Makan ya? Ya. Seperti dikomandoi Bapak Sekjen untuk makanan jangan dibahas. Alhamdulillah, ini salah satu bukti jamaah Asparagus mendengarkan Maido Hasanah dari guru kita Gus Muhib. Dan kata Pak Slamet, nggak usah diada-adain, kalau ada dikeluarin gitu.